Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik lapangan 1. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah PLP 1 yang saya sebut Ibu Asriati Najamuddin MPD. Baik, perkenalkan nama saya Adria dengan NIM 211052038. Saya dari kelas 3B PGMI, di mana lokasi PLP 1 saya di SDN 8 Limboto. Baik, yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak, sehingga pendidikan memiliki peran penting membina kepribadian, mengembangkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan pada peserta didik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan program PLP 1 bertujuan untuk 1. Mengamati secara langsung gambaran kultur dan manajemen sekolah. 2. Mengamati gambaran struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Ketiga, mengamati gambaran visi, misi, dan tujuan sekolah. 4. Mengamati kompetensi utama pendidik. Yang kelima, mengamati gambaran ekstrakurikuler di sekolah. Baik, 1. Visi dan misi sekolah. 1. Visi. Terwujudnya sekolah unggul baik Bintang maupun IPTEK, berwawasan kebangsaan, disiplin tinggi, dan tanggap lingkungan. Yang kedua, misi. 1. Menumbuhkan semangat religius, kedisiplinan, dan kekeluargaan pada seluruh warga sekolah. 2. Meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik sesuai dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat. 3. Menumbuhkan semangat patriotisme melalui peringatan hari-hari besar nasional. 4. Mengembangkan budaya gemar membaca, merasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. 5. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. 6. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis atau PAIKEM. 7. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. Sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Negeri 8 Limboto memiliki sarana kursi, meja, papan tulis, LCD, lapangan upacara, tempat sampah. 2. Prasarana. Di SDN 8 Limboto terdapat prasarana 6 ruang kelas, 2 kamar mandi, 1 gedung perpustakaan, 1 musola, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah. Struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi SD Negeri 8 Limboto tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Kepala Sekolah Mirsad Buhungo SPD, Wakil Kepala Sekolah Dr. Andus Agustenur, Bendahara Sekolah Murtin Saleh Polapa SPD, Operator Sekolah Ratna Manan Polata SPD, Pembantu Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Isnawati Inunu SPD, Bidang Kesiswaan Agustenur, Bidang PTK Murtin Saleh Polapa SPD, Bidang Sarpras Iskandar Hilomalo, Bidang Perpustakaan Dr. Asura Abdullah, Bidang UKS Sri Dahniar Mansur SPD, Guru kelas 1 Sri Dahniar Mansur SPD, Guru kelas 2 Isnawati Inunu SPD, Guru kelas 3 Serli Badja SPD, Guru kelas 4 Ratna Polata SPD, Guru kelas 5 Fitrianti Esmoi SPD, Guru kelas 6 Murtin Saleh Polapa SPD, Guru Olahraga Ririn Rifai SPD, Guru Penjas Hamdan Salilama SPD, Guru Pendidikan Agama Islam Hamdan Salilama SPD, Penjaga Sekolah Iskandar Hilomalo. Baik, bagian A, observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang pertama, perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Perilaku siswa di luar kelas yaitu ketika jam istirahat, mereka makan, tapi sebelum makan mereka diajarkan mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Dan juga mereka memang sudah membawa bekal atau makanan dari rumah. Ada juga siswa yang makan di luar
kelas mereka bermain bersama. Yang kedua, kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sedang membudaya. Mereka dibiasakan untuk membersihkan halaman, membersihkan kelas sebelum apel pagi dimulai, karena di sekolah tersebut belum terdapat cleaning service. Kebiasaan lainnya juga mereka diajarkan untuk berjabat tangan dengan guru sebelum masuk kelas dan berdoa terlebih dahulu sebelum masuk kelas dan sebelum belajar. Bahkan mereka diajarkan untuk sholat dan bagaimana niat sholat. Yang ketiga, upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya-upaya pembinaan guru di mana para guru berupaya untuk mengajarkan para siswa agar tidak meninggalkan sholat. Mereka juga berupaya mengajarkan para siswa untuk membaca, menulis, dan belajar, karena ada beberapa siswa yang belum bisa membaca karena sekolah tersebut tidak masuk atau diliburkan dikarenakan adanya COVID-19. Upaya-upaya pembinaan siswa. Untuk upaya pembinaan siswa dimulai dari keteladanan guru, sehingga siswa dapat mencontoh hal yang positif dari guru. Tujuan pembinaan siswa yaitu untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal yang meliputi minat, bakat, dan kreativitas siswa. Di SDN 8 Limboto, pembinaan siswa guru mengadakan sholat zuhur untuk siswa, dan setelah sholat mereka diajarkan tentang niat sholat, dan juga mereka diajarkan cara membaca dan belajar. Observasi kompetensi utama pendidik, di mana kompetensi utama pendidik yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Nah, di SDN 8 Limboto, pendidik memiliki keterampilan dalam mengajar dan kegiatan pembelajaran yang mendidik di kelas dan di lapangan. Kegiatan di dalam kelas berjalan dengan lancar karena sarana dan prasarana yang memadai, sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kegiatan pembelajaran di lapangan adalah kegiatan olahraga yang dibimbing oleh guru mata pelajaran penjas. Di mana yang kedua, kompetensi kepribadian. Dalam norma agama di SDN 8 Limboto, guru membiasakan siswa berdoa sebelum memulai pelajaran maupun sesudah pelajaran. Dan pada saat sholat zuhur, para siswa kelas 1-3 diperintahkan untuk sholat di dalam kelas dan ditemani oleh wali kelas masing-masing. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6, untuk norma hukum di SDN 8 Limboto telah mempunyai aturan-aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh warga sekolah. Misalnya, warga sekolah harus datang ke sekolah tepat pada waktunya. Yang ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Di SDN 8 Limboto memiliki adab murid dan guru. Dari adab murid dan guru yang telah diterapkan akan menciptakan kompetensi sosial terhadap semua warga sekolah maupun kepada masyarakat sekitar. Kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik melalui cara yang baik dalam berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga kependidikan dan juga orang tua murid atau wali siswa. Yang ada observasi pemahaman peserta didik. Hasil ide yang pertama 1. Hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Di perkembangan peserta didik, dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lingkungan, tempat tinggal, baik keluarga, sekolah, dan atau masyarakat di sekitar. Dalam pengaruh lingkungan tersebut, peserta didik juga mengalami pembentukan karakternya pada dirinya sendiri. Berdasarkan pengamatan observer, melihat sedikit ada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, bagaimana siswa memahami materi pelajaran dan mengerjakan tugas-tugasnya, dan ada sebagian siswa tampak antusias dan mudah beradaptasi dengan yang di sekitarnya. Kedua, tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun tingkat partisipasi peserta di SDN 8 Limboto dapat dikatakan baik dan pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Murid senantiasa mengajukan pendapatnya kepada gurunya terhadap materi yang sedang dipelajari. Dengan
adanya partisipasi yang baik dalam kelas, proses pembelajaran juga akan menghidupkan suasana dari semua peserta didik bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, pengaturan kelas. Kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar, baik peserta didik juga akan mendapatkan tingkat pemahaman yang baik. Pengaturan baik dengan tipe ruangan terbuka di depan, penyusunan bangku yang seperti ini, observer sangat efektif karena guru sebagai ranah fasilitator dapat memperhatikan setiap wajah para peserta didiknya. Yang keempat, problem dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Di mana perilaku yang ada dalam diri individu peserta didik ini seperti masih adanya siswa yang membolos pada jam pelajaran, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak memperhatikan guru saat mengajar, tidak mengerjakan tugas PR. Solusinya agar siswa yang membolos pada jam pelajaran dan tidak masuk tanpa keterangan, tidak melakukan dan kembali ke perilaku tersebut. Guru memberikan sanksi berupa hukuman, teguran, nasihat, peringatan, melarang, serta memanggil orang tuanya siswa yang tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Para guru memberikan upaya pengembangan potensi pada siswa, yaitu dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bermain dan beraktivitas, memberi suasana yang aman bebas secara psikologis, memotivasi peserta didik agar berpartisipasi secara aktif dalam semua pelajaran, termasuk juga ada olahraga penjas. Observasi proses pembelajaran. 1. Persiapan pembelajaran. Di SDN 8 Limboto menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi di dalamnya masih terdapat kurikulum 2013. Dengan persiapan pembelajaran yang matang, akan terciptanya proses belajar yang inovatif. Setelah berbaris, peserta didik memberi salam kepada guru dan masuk ke kelas pada pukul 7:35. Sebelum mengajar, guru mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti mempersiapkan bahan yang akan diajarkan kepada para siswa berupa buku, kondisi dan keadaan kelas, dan para siswa mempersiapkan alat belajar berupa buku dan alat tulis. Yang kedua, membuka pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, guru menyuruh peserta didik untuk berdoa bersama, mengabsen siswa yang hadir, menanyakan siswa yang tidak hadir, dan menanyakan kembali pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, inti pembelajaran. Guru menjelaskan materi kepada peserta didik. Setelah menjelaskan, kemudian guru menyuruh peserta didik untuk mengamati materi yang dijelaskan. Setelah itu, guru menyuruh peserta didik untuk bertanya apabila ada materi yang dijelaskan oleh guru tidak dipahami. Selesai sesi tanya jawab, peserta didik diberikan tugas oleh guru. Yang keempat, refleksi pembelajaran. Adapun refleksi yang observer lakukan adalah bertanya sedikit seputar informasi mengenai SDN 8 Limboto kepada guru dan kegiatan apa saja yang digunakan atau diterapkan dalam upaya meningkatkan pembelajaran maupun kreativitas para peserta didik di SDN 8 Limboto. Kemudian ada pun refleksi hasil dari pengamatan observer dalam proses pembelajaran, pengalaman khusus yang diperoleh. Saya dapat mengetahui betapa beratnya menjadi guru, bagaimana mengatasi peserta didik yang mengalami masalah dengan penuh kesabaran. Saya dapat belajar dari guru-guru bagaimana seharusnya menjadi guru yang profesional, dapat mengetahui karakteristik anak SD atau MI yang beragam, mengenal kondisi fisik, proses belajar mengajar, serta keadaan peserta didik yang ada di SDN 8 Limboto. Baik, kemudian ada dokumentasi di SDN 8 Limboto. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.